Iya sih. Jadi kita lagi bahas kalau bantal tuh punya kutukan. Kalau lu berani Hah, Tan Ek, wah. lu nyalain bantal, dikutuk tengeng kalau lu. Iya. Sampai Nggak, lu, maksud gue gini sampai lu loh. ntar minta maaf sama tuh bantal. Maksud Maaf ya gua- Tal gitu. Maksud gue tuh banyak perlengkapan di kasur itu kenapa yang disalahin itu selalu bantal? Kenapa nggak salah guling, Salah salah selimut, kasur, salah salah kasur. selimut? Ah, gue salah spray nih. Karena yang tengeng kepala. Paling yang kita taruh dekat kepala kan bantal. Ya memang. Tapi kok ini kok pernah juga aktual. Maksudnya aktual tuh gini. Tengeng, salah bantal. Terus gue nggak pakai bantal. Bukan salah bantal. Siapa nih gue? Akhirnya lo mencari sesuatu, Iya. mencari sesuatu untuk Iya, disalahkan. akhirnya gini, oh salah gua gitu. Ternyata nggak ada yang bisa gue salahin di situ. Balik nyambung di channel ini. Akan gitu kan? Iya. Dengan gua Abram, ya alam. Dik nyambung di channel ini. Kita beda tahun. Bridgingnya males-malesan. Biar kesannya ya gitu. Apa sih Mas? Santai dong. Kenceng banget. Udah enggak kan? Maaf ya. Santai dong. Apa sih Mas? Apa-apa, lagi ini aja hari ini. Apa tuh? Tidurnya berantakan. Itu apa? Hah? Tidurnya berantakan. Maksudnya tidurnya iya. Normal, kalau itu mah biasa Mas, normal. Mulai dari tempat tidurnya berantakan. Gue juga biasa, kalau tidur ya pasti berantakan, makanya tiap bangun pagi tuh gue pasti ngerapiin. Iya, mulai dari tempat Kasur, gitu. tidurnya berantakan. Posisi tidurnya berantakan, jam tidurnya. Maksudnya posisi tidur berantakan, tangan satu di bawah, kaki satu di atas gitu. Tidurnya berantakan. Itu gimana? Mulainya ngadep mana? Ntar tau-tau pagi udah bisa balik arah. Tadinya palanya di bantal, tiba-tiba palanya di posisi selimut. Ya, kurang lebih gitulah. Bisa sampai muter. Arahnya berantakan. Bisa sampai muter ya. Itu sama kayak Ino tuh. Terus jam tidurnya berantakan. Maksudnya jam tidur, jam yang ada di kamar tidur. Jam kan nggak kontan kan. Biasa kita tidur kan, biasa tidur jam 11 gitu. Oh, ini jam tidurnya, waktu tidurnya. Waktu tidur bukan terus jam dong. Jumlah tidurnya juga jamnya berantakan. Beda-beda. Lagi nggak teratur banget. Durasinya. Durasi tidur. Gue ngebenerin terus. Iya. Terus kadang gue tidur di mana, pas bangun di mana. Nah, ini nih. Gimana tuh? Ini nih yang seru nih. Semalam gue tidur tuh, Semalam tidur di rumahnya. Enggak. Gue tidur, gue datang ke tempat teman. Masih di Ciganjur, terus gue masuk mobil, gue tidur. Tidur di mana? Bangunnya gue udah di Ciawi. Oh. Tapi bukan lo yang nyetir dong. Bukan. Kalau yang nyetir tuh pasti biasanya awal tidurnya di Ciganjur, tahu-tahu melek-melek di rumah masih sakit. Itu biasa gitu. Itu serem sih. Iya, kalau nyetir sampai tidur kan. Tapi benar dong. Benar. Karena kalau di kereta juga gitu. Tidur di mana, bangun di mana. Nah, kalau di kereta di kereta. Iya. Ya benar, di pesawat. Ya kan, tidurnya di mana? Bangunnya di mana? Bangunnya dari Bali. Iya. Habis itu. Padahal nggak gerak tidurnya. Ya karena duduk di kursi itu aja, emang nggak gerak. Jadi tidurnya di pesawat, bangunnya di pesawat, sebenarnya sama aja. Cuma pesawat aja yang pindah. Iya, memang begitu prinsipnya. Itu nama istilahnya apa? Tidur di perjalanan. Tidur di perjalanan. Iya. Sering kan kita pakai istilah salah ya. Wah, gue tidur pas gue tidur di jalan. Di jalan dia tidur. Saingan sama polisi.
posisi tidur ya. Tapi ya gitulah memang. Tapi gue ini nih, atau nggak tahu nih tidur kalau nggak ke pola misalkan 3 hari sama gitu jam tidurnya, jumlah tidurnya, tuh kayak badan tuh nggak enak banget. Kalau lagi geser-geser terus tuh jumlah tidurnya, jam tidurnya. Tapi gue emang nggak pernah tidur di pola tuh nggak pernah. Bisa dimarahin gue sama tukang jahitnya. Tiba-tiba gue tidur di polanya, dia mau kerja gimana? Oh, di pola. Iya. Dimarahin gue langsung. Gue mau jahit nih. Malah enak-enakan tidur di pola. Ya, enggak, gue ngomongin pola tidur. Oh. Sebenarnya pola tidurnya sehat gimana sih? Kalau maksudnya tiap orang kan punya ini masing-masing ya. Kayak kalau gua yang gue denger sih 8 jam normal. Cuman buat gua 8 jam tuh malah lemes kebanyakan. Iya, kalau normalnya sih sebenarnya sih tidur lu sebelum jam 12 malam. Habis itu 8 jam kemudian lu kebangun. Nah, enggak gitu. Kalau gua biasanya 6 jam. Udah. 6 jam buat gue itu udah, menurut gue itu udah dapat kualitasnya. Ya memang. Kalau 8 malah gue juga kadang kebanyakan. 6 jam itu pasti kebangun, tapi sometimes kebangunnya itu ya cuma sekedar buang air kecil, habis itu goler-goler lagi di kasur, ketiduran lagi. Nah. Lalu berapa jam? Berapa jam tidur? Ya rata-rata 6 sampai 8. 6 sampai 8. Walaupun kalau misalnya emang ada keperluan khusus ya kadang cuma 4 jam, 2 jam. Bisa. Bahkan kadang sejam doang waktu gue tidur. Loading nih misalnya. Loading. Terus crew call jam 4 misalnya. Gue baru pulang loading tuh jam 2. Perjalanan jam 3. Ya. Perjalanan setengah jam taruhlah. Ya setengah 3 gue baru bisa merem. Ya setengah 4 gue kebangun karena crew call jam 4. Tuh. Berarti ya, sejam doang gue tidur. Tapi biasanya sih kelar acara gue balas dendam. Kompensasi. Iya, gue banyak-banyak tidurnya biar gak sakit sama minum vitamin C. Iya, kan gue jadi inget temen gue ada tuh si apa namanya? Ada anak yang gunung tinggi banget. Gue paling takut nih kalau misalnya Mas Alam udah ngomongin, gue inget temen gue. Ya, sebenarnya kata-kata gue inget itu tuh harus dihindari. Kenapa? Karena lo kan jarang ingetnya. Justru itu mumpung lagi inget. Oh. Jadi dia nih kalau lagi kayak lagi kerja ya, ini anak produksi nih. Bisa terus begitu selesai kerjaan dia bisa hibernasi. Ino juga gitu. Dia tapi pernah paling lama berapa jam kalau hibernasi 24 jam mas. 24 jam? Seharian tidur. Gak gerak gitu? Gak makan, gak kencing, gak keluar? Enggak, beneran tidur, bangun lagi udah tidur aja? 24 jam. 24 jam? 24 jam, kurang lebih kayaknya. Melek lapar pasti. Oh parah bang, lemes, badan gak enak. Badan gak enak, lapar. Nah, temen gua nih 3 hari. Buset deh. 3 hari? 3 hari. 3 hari, kayak polar bear bener, kayak binatang. Iya bener, hibernasi. 3 hari dia bisa tidur. Kayak binatang. Selama 3 hari tuh. Jadi dicek itu tidur doang. Dicek itu tetap bangun, dia tahu. Harus tidur lagi. Udah, biarin aja sama mamanya gitu. Wow. Jadi gue bilang, wah itu kenapa lu tinggi banget kali ya, gue bilang. Gue secapek-capeknya gue, maksud gue ya sampai 24 jam sih enggak lah ya, paling banter tuh 10 jam gue tidur atau 12 jam. Habis itu gue pasti kebangun, terus gue nyari makanan atau cemilan, terus gue nonton TV lagi sambil goler, tidur lagi. Ya, tapi tempat gitu. Ada momen bangunnya kan? Iya, pasti ada aktivitas selama setengah atau 1 jam gitulah. Makanya gue juga bingung kok bisa lama banget. Ya khusus kali ya, kasus khusus. Kecuali kalau selama lu melek itu, misalnya taruhlah lu meleknya tuh seminggu nggak tidur. Tapi selama seminggu ini lo mengkonsumsi yang banyak, lo mau tidur 3 hari kan seenggaknya lo udah nyetok. Biar benar-benar kayak beruang, berhibernasi. Udah punya stok makanan. Tapi kan tubuh manusia nggak dibikin kayak gitu. Bener sih. Kalau gue gini sih, kalau ngomongin ini ya, ini pendapat gue ya. Ngomongin tidur orang cukupnya berapa jam ya sehari?
Itu kayaknya itu tiap orang punya jamnya masing-masing deh. Karena ya kayak kita pernah denger ada yang bilang Einstein tidurnya cuma 2 jam. Karena nggak bisa berhenti mikir tuh orang. Ya. Aktif terus otaknya. Jadi emang, tapi berarti kan dia 2 jam itu dalam posisi emang udah capek, lelah, istirahat, bangun ya udah. Jadi emang kualitasnya udah yang dikejar sama dia. Udah bukan quantity. Berarti 2 jam itu cukup buat dia untuk tidur. Iya. Dan gue sih pernah juga dulu ngalaminnya kayak gitu. Ada 1 tahun tuh yang bisa kayak tidur cuma 2-4 jam sehari. Baru-baru lulus kuliah. Tapi tidur maksud gue kayak Einstein aja lah ya. Dalam artian dia tidur hanya bisa 2 jam. Maksudnya 2 jam ini hitungan 1 hari atau dalam 1 hari dia bisa 3 kali tidur 2 jam. Katanya per hari. Per hari. Kirain maksudnya ya 2 jam tidur habis itu melek lagi, terus berapa jam kemudian 2 jam tidur lagi. Ini ya kayak ngemil ya. Iya. Biasanya orang makan berat nih ngemil. Atau tidurnya mungkin dikit-dikit. Entah dia lagi jalan tiba-tiba dia terberhenti, tidur 2 jam berdiri, habis itu melek lagi, jalan lagi. Wow, spesial banget. Siapa tahu Berhenti, berdiri, tidur. kayak robot kan bisa jadi kayak gitu loh. Jadi ada momen di mana dia berhenti dulu, freeze, tidur. Udah 2 jam, melek lagi, jalan. Oke. Who knows? Ya. Ya kan? Kemungkinan itu ada dong. Apa sih tuh? Sama ini, gue lumayan banyak loh. Pernah baca artikel tentang tidur, ya tips-tips tentang tidur yang benar ya, kayak kalau di Islam katanya ngikutin Nabi itu bagusnya lu tidur miring ke arah mana sih? Jantung kiri apa kanan? Pokoknya posisi jantung harus di posisi atas. Iya, supaya dia dalam posisi tidur tuh pompanya aliran darah lebih baik. Ketika kita miring ke kiri gitu. Berarti jantung posisinya harus di atas kayak gitu. Oh, berarti ke kiri. Kayak gitu itu katanya mempermudah kerja jantung ketika dia tidur. Tapi kan ada momen pegelnya loh. Ada. Jadi kalau lo tidur ke kanan terus pasti pegel. Apalagi karakter kayak gue yang tidurnya tuh tangan selalu naik. Gini. Iya. Sama. Udah gitu kalau tidur nyamping pasti tangan begini. Terus gini. Terus lo tidurnya suka tengkurap nggak? Enggak. Gue gak pernah tidur tengkurap. Jarang ya. Justru malah kalau tidur tengkurap kan gini. Nggak begini. Kalau tidur tengkurap malah nggak bisa tidur gue karena sesek. Berasa kayak sesek. Atau enggak biasanya kebangunnya tuh pasti pegel karena pasti palanya kan noleh ke salah satu arah. Jadi pasti sesek. Nah, cuman berkaitan dengan tidur, ada banyak orang yang menyalahkan bantal di saat tidur. Iya, gue tahu, gue sering dengar. Ya kan? Bantal. Bangun gitu pegel, kan. Leher lu ngunci. sakit segala macam, nggak enak ketemu temen tapi sambil mijit-mijit gini pasti tanyain, apa lu? Iya semalam gue tidur salah bantal. Kenapa bantal yang disalahin? Iya. Bantal nggak ngapa-ngapain, bantalnya gitu aja. Yang salah lu kenapa beli bantal itu? Kemungkinannya kan itu. Ya sebenarnya yang dimaksud salah posisi sebenarnya. Salah posisi. Iya sebenarnya salah posisi juga kan lu yang ngatur, kenapa nyalain bantalnya? Ya karena dia nggak siap nyalain diri sendiri. Ya nggak boleh bantal gitu aja dong. Kan lawan. Berarti itu tipikal orang yang nggak mau mengakui kesalahannya. Yang disalahin bantal nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa kok. Tiba-tiba lo bisa nyalain iya nih semalam tidur gue salah bantal. Iya terus tenggengan kepalanya gini. Iya. Terus kalau ditanyain kenapa lo pakai bantal bini lo? Enggak gitu. Kan menurut gue itu apa tuh, bantal itu punya kutukan ya. Iya kok nggak dijemur dia punya kutu. Bukan, jadi kutukan. Jadi kita nggak bisa sembarangan nyalain bantal. Begitu kita nyalain bantal, tenggeng tuh kepala tuh. Iya. Salah bantal. Nggak terima bantal kan? Tenggeng lu gitu. Nggak gitu loh. Nggak kesana konsepnya, nggak kesana. Cuman lebih ke arah yang. Nah, Teta nih. Oh iya, Tak. Lo kalau tidur sehari
Dalam sehari berapa jam? 3-4 jam. 34 jam, lebih dari waktu satu hari. Lama ya 34 jam ya. Ya tidur cuma padahal satu hari cuma 24 jam. 24, Dia lebih dari 34 10 jam jam. itu berarti satu hari Iya. lebih. Bentar. Waktu bumi tak. Oh berarti Ya, 1,5 hari. Hah? Maksudnya 3 atau 4 jam. Oh 3 atau 4 jam. Kirain Taunya 3 nggak disebut 4 sih. jam. Kan kita 34 jam mikirin. Seorang tua ya. Tuh deg-degan gua. Iya. Kok Harian serem bablas. gitu. Tiba-tiba gue baru menyadari bahwa anak gua sendiri itu tidurnya 34 jam yang serem. Aduh. Nah, kalau misalnya leher sakit, suka nyalain bantal nggak? Iya. Bilang salah kan bantal, bener padahal bukan. Salah bantal. Selalu Kan? nyalain bantal. Karena Kenapa? salah posisi kan, salah posisi tidur kan, bukan bantal yang salah kan. Iya sih. Jadi kita lagi bahas kalau bantal itu punya kutukan. Kalau lu berani Wah. lu nyalain bantal, dikutuk tengeng kalau lu. Iya. Sampai Nggak, lu, maksud gua gini sampai lu loh. ntar minta maaf sama tuh bantal. Maaf Maksud ya gua- tal gitu. Maksud gua tuh banyak perlengkapan di kasur itu kenapa yang disalahin itu selalu bantal? Kenapa nggak salah guling, salah selimut, kasur, salah kasur. selimut? Gue salah spray nih. Karena yang tengeng kepala. Paling yang kita taruh dekat kepala kan bantal. Ya memang. Tapi kok ini kok pernah juga aktual. Maksudnya aktual tuh gini. Nengeng, salah bantal. Terus gue nggak pakai bantal. Bukan salah bantal. Siapa nih gue? Akhirnya lu mencari sesuatu, Iya. mencari sesuatu untuk Iya, disalahin. akhirnya gini. Oh salah gua gitu. Ternyata nggak ada yang bisa gue salahin di situ. Akhirnya kan bingung kan, mau Iya. nyalain siapa? Ya kan, padahal lu tidurnya, ya taruh lagi nih lah. Kadang kan kita ada momen dimana kalau kita lagi loading, tiba-tiba kita tidurnya malah di lantai atau di bawah stage. Nah, kalau misalnya lu kebangun tiba-tiba pala lu nggak enak, leher lu nggak enak, sakit, lu nyalain siapa? Salahin stage? Hah? Salahin lantai? Salah kursi. Atau Duduk sambil gini. lu mau nyalahin apa black curtain karena mungkin lu pakai alasnya black curtain kan lu taruh di kepala lu. Oh, gue tidur di bawah stage. Iya sih. Tapi leher gue ditopang sama kain hitam nih. Wah, salah kain hitam nih berarti. Iya. Maksudnya mungkin sudah saatnya kita nggak nyalain hal-hal di luar kita ya. Nah. Jadi terkait sama jangan lagi nyalain bantal, guling, kasur apa enggak itu tetap masalah posisi. Ya, makanya jangan suka nyalain. Kasihan lo, dia nggak tahu apa-apa. Terus Tiba-tiba disalahin. ya. Kita harus belajar dari yang paling kuat tidur. Ada Polisi. ya. Dilindes aja dia tertidur kok. Iya. Maaf ya, bukan polisi yang sesungguhnya ya. Polisi maksudnya. tidur. Kayak jerukan. Ya. Dia kuat. Daripada salah ntar kan. Iya. Ditutup channel kita. Jangan. Pak polisi. Maaf ya, bukan maksudnya yang nggak secara harafiah. Iya, betul. Tapi itu cuma istilah di Indonesia doang nggak sih polisi tidur? Iya, Kayak di luar itu udah pernah dibahas. kan. Nah ini gue lagi lupa. Itu udah pernah dibahas Ya udah. di episode yang itu. Udah. Oke. Ya itu. Kadang lupa. Ya. Sama. Ada satu lagi nih bagian dari tempat tidur. Apa? Yang sebenarnya kita ada beberapa orang pasti yang bertanya-tanya, kenapa kalau kita nginep di hotel kok nggak ada guling? Karena guling buatan Indonesia. Enggak. Sebenarnya guling itu kebiasaan turun menurun ya. Belanda ya. Iya, dari Belanda. Jadi kalau misalnya di hotel ketemu hotel yang menyediakan guling, it's supposed to be itu based on Belanda. Iya, kiranya Tuan Menir ya. Iya. Hotel Karena Tuan Menir. sejarahnya itu ya dari Belanda lah yang bawa guling itu ke sini. Gitu. Terus ada lagi tips yang gue pernah baca tuh. Kalau tidur, kepala lu pusing dalam waktu lama, coba lu perhatiin Sekitar lo? Enggak, bukan. Bukan. Lu perhatiin posisi
rumah lu di mana di bagian bumi ini? Gimana tuh? Seru kan? Ya kayak gue misalnya. Sains. Ya Ini sains nih. nggak jauh dari Katulistiwa. Nah. Ya Jakarta misalnya nggak jauh dari Katulistiwa. Jadi kita harus memperhatikan medan magnet bumi. Kalau kita bertentangan atau tidak sesuai, itu dalam waktu lama kita bisa sakit kepala. Iya, maksudnya menyesuaikan itu kok ngedip-ngedip, sinyalnya hijau-hijau. Maksudnya jadi gini, kayak kita udah tahu kan, magnet bumi kan selatan, utara. Ya. Kutub selatan, kutub utara. Kebalik. Gini. Ya. Kutub utara, kutub selatan. Ya. Dia kan gini kan? Gini kan? Nah, kalau misalkan kita nyerongnya ke sini nih, kita nggak searah magnetnya. Kalau kita tidurnya, ini Katulistiwa ya, ya kan? Kita ngadepnya searah Katulistiwa, berarti kan kita kan nggak sesuai dengan arah magnet kan tubuh kita. Nah itu katanya dalam waktu lama, karena di badan kita juga ada besi, ada banyak cairan, banyak terpengaruh sama magnet, itu bisa ada tips itu bikin sakit kepala juga dalam waktu panjang. Misalkan lu ini Katulistiwa, lu deket area sini nih, berarti kan putarannya ke sini. Ya udah, harusnya kepala lu ke arah sini nih. Gitu. Berarti kepala lu itu ke arah utara atau ke arah selatan? Ya, ke arah yang magnetnya kuat. Nah, utara sama selatan tuh kekuatan mana? Gua lupa. Kekuatan mana lu? Ingat gak? Gak tahu. Ya pokoknya dibaca lagi, karena gue cuma pernah denger tips itu. Mungkin. Bukan. Tapi maksudnya gini loh. Ya masuk akal, maksud gue bukan ke arah kuatnya magnetnya ya, maksud gue yang lebih masuk akal itu lebih ke arah yang jadi di saat bumi berputar itu tubuh lu itu bentuknya begini. Perputarannya tuh tubuh lu begini. Oh, jadi jangan bukan begini. Iya, pokoknya tetap searah dengan gini arah. Iya, maksudnya gini. Ya lu mau ke utara, lu mau ke selatan, terserah. Tapi semakin lu mendekat ke arah mana, katanya harusnya tuh semakin ke situ yang lu ke arah kepala lu. Oh, berarti kalau lu di bawah Katulistiwa berarti lebih kuatan ke selatan dong. Ya, jadi gitu. Jadi ya kan? Ke arah magnet yang kuatnya. Tapi sih gua so far tidur ya pala gua ke arah utara sih. Ya berarti bagus. Gitu loh, ke arah utara. Tapi ya kadang kan bosen ya tidur posisi gitu. Kadang gue tidur pala gue ke arah timur. Barat. Ke arah barat. Nah itu nggak enak tuh. So far sih normal. Enggak, ini ngomongin efek tahunan. Oh, efek tahunan. Kebiasaan tidur, makanya placing atau posisi tempat tidur ngadep kemana itu ada pengaruhnya katanya. Kalau mungkin itulah sebabnya orang tua gua, mertua gua itu dari dulu tuh selalu hobi mindah-mindahin furniture. Kenapa? Ya supaya nggak gitu-gitu aja, jadi perubahan. Gue pernah soalnya kan, udah lama nggak pulang kan, begitu pulang, kok nggak ada sofa di sini, nggak ada sofanya di mana. Jadi itu jadi kayak ruang makan, berubah-berubah. Termasuk tempat tidurnya yang tadinya ngadep kemana, tiba-tiba berubah ngadep kemana. Sering tuh gue kayak gitu dulu. Yang nggak disaranin tuh tidur ke arah, katanya kan kalau kaki lebih naik, katanya bagus ya. Kaki lebih naik katanya bagus buat peredaran darah. Karena seharian kita kena gravitasi. Sekarang enggak kaki sih, naik dikit. Kalau itu sih gue nggak setuju ya. Tidur dengan kaki lebih tinggi dari posisi badan itu gue nggak pernah setuju. Kalau misalnya mikirin ya karena sehari-harinya kaki di bawah, jadi maksudnya biar gantian, ya memang desainnya kayak gitu, kaki di bawah. Iya, makanya kali-kali waktu tidur kaki dinaikin bagus. Malah darah ngumpul di kepala lu. Karena saat posisi lu berdiri kaki dinaikin nggak bisa. Namanya berdiri, Mas. Iya, kalau berdiri kaki lu naikin tuh nggak bisa. Bisa. Jadi bisanya lu pasti tiduran kaki naikin kaki untuk supaya nggak pegel kakinya. Tanya aja bini gua kalau lagi berdiri mah kaki gua naikin juga bisa, malah enak ganti posisi.
Ini ngomongin beda. Itu mah beda. Kan ngomong-ngomong tidur kan. Kayak yang ditidurin, ketiduran. Kurang tidur apa sama kayak kurang tidur? Sama kayak kemarin gue nanya sama Satrio kan. Sat, lo jam segini gue WhatsApp gak balas-balas. Iya maaf bang, gue ketiduran. Terus gue tanyain, lo ketiduran sama siapa? Maksudnya ketiduran kan berarti ditiduri kan? Ketiduran, berarti kan ditiduri. Ditiduran. Ditidurin ya? Ya. Ketiduran. Itu juga ini, maksudnya gue harusnya kan, bang sorry, semalam gue tertidur. Kan itu yang paling benar. Dia bilang, sorry bang, semalam gue ketiduran. Iya. Ketiduran siapa? Terus dia nggak mau ngaku. Sampai sekarang. Ya. Terus sekarang. Padahal sering loh dia ketiduran. Mudah-mudahan mamanya nonton. Seneng ya? Iya, biar tahu kalau dia ketiduran. Iya, ya Allah, bawelnya. Iya. Jadi kurang tidur sama kurang ketiduran sama-sama bikin sakit kepala ya? Iya, kalau itu benar. Benar. Kalau itu benar. Ya tergantung loh, kurang tidur. Kecuali nggak punya rasa ingin. Kurang ketiduran sama kurang. Apalagi bahasa yang nidurin. Kurang nidurin. Itu bisa sakit kepala semua ya? Hah? Bisa sakit kepala semua itu. Iya, nidurin. Gue nidurin. Gue nidurin bahaya anak gue. Kan? Itu kalau ibu-ibu buat anaknya bagus. Enggak dong. Tidurin anaknya. Harusnya kan, gue nemenin anak gue tidur dulu ya biar gampang tidurnya. Enggak, lu tanya Teta. Gak mungkin dia nidurin anaknya, mejret anaknya. Enggak, bahasanya tuh nidurin. Ya sekarang handphone lu taruh di sini. Kedudukan. Padahal kedudukan apa? Posisi dong. Iya. Salah dong. Salah. Nah, orang kan berlomba-lomba mencari kedudukan. Padahal kalau handphonenya kedudukan nggak terima. Nah udah itu bahasa nanti aja. Ya. Sekarang yang urusan dengan tidur. Karena enggak, itu masuk akal. Karena di posisi kedudukan tertentu tuh bisa. Seringnya pas sudah dapat kedudukan itu ketiduran. Di gedung. Wah. Gedung. Wah, terlalu dalam nih. Mas, jangan ke arah sana, Mas. Enggak, maksudnya ini ngomongin umum. Kita kalau terlalu capek tuh terus lagi meeting kan bisa ketiduran, lagi rapat. Mas, mau naruh koreknya ya jangan jauh-jauh, Mas. Lebih dekat. Ya, tetap aja. Nanti takutnya fokusnya berubah. Terus lu punya pengalaman tidur apa lagi? Banyak. Tidur yang gimana dulu? Gua nggak nanya lu sama siapa ya. Oh. Ya enggak kesana juga. Saya jawabannya kok banyak. Enggak kesana juga. Gitu loh. Tapi ini aja. Ini pertanyaan awal. Berarti kalau gua kan tidur normal gua anggap 6 jam. 4 sampai 6 jam tuh udah enak. Kalau lu berarti? Ya 6 sampai 8 jam memang. 6 sampai 8. Kalau Ino? Walaupun nantinya akan tertidur lagi ya. Iya. Kalau Ino? Itu bonus. Enak. Kalau enak 8 sampai 10. Wih. Teta. Kuat juga 10 ya. Kuat dia. Kalau Teta bukan kalau enak, kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa. Karena dia 3 sampai baru merem aja udah mama. Nah, gitu. Ya, tapi harapan lu bisa tidur berapa lama? Iya. Kalau lu maksudnya yang puas tuh nggak pernah, karena kalau kelamaan malah sakit kepala. Enggak, maksudnya tidur yang lu harapkan di mana lu bisa tidur puas banget sampai akhirnya lu melek malah nggak bisa tidur lagi karena udah kelewat puas. Seger. Ya segitu 3 atau 4 jam tuh udah cukup. Udah cukup. Karena kelamaan malah sakit kepala. Aktif udah dia. Aktif. Enggak, lebih sakit kepalanya kok udah 3-4 jam ya. Udah
3 atau sampai 4 jam ini gue tidur, anak gue kok nggak teriak-teriak, malah jadi panik. Gitu loh, malah nyariin. Oh, ternyata jemuran atau enggak main becekan di belakang. Iya, buka kolam renang terus becekan kemana-mana, akhirnya dia ngepel lagi. Sateori, berapa jam? 8 jam. 8 jam. Oh, 8 jam. Oke, 8 jam. Buat yang 8 jam orang tidur tuh berarti sepertiga hidupnya adalah tidur. Ya, betul. Buat, Betul sekali. buat kayak gue yang kalau kayak gue 6 jam berarti 1/4 hidup gue tidur. Betul. Teta. Cuman seperberapa tuh? 1/6 tidur, hidupnya tidur. Bukan 1/6. 1/6 dia. Kan cuma 4 jam. Iya. Ya kalau 3 jamnya ya pernah. Ya 1/6 dia. 24. Wow. 1/6 tidurnya sih. Iya. Hidupnya. Sisanya dia melek. Kalau Ino ya lumayan banyak. Iya, seperbanyak. Hampir setengah enggak, hidupnya dia tidur. Seperti dikit. Hampir setengah. Kurang lebih dia 40% hidupnya tidur. Iya. Wah, parah. Parah sih. Parah. Parah. Ya. Parah. Mata merah. Yang penting tuh tidur tuh yang penting tuh kualitasnya sih kalau menurut gue. Ya, betul. Kualitas tidur. Kualitas. Kerja apa? Mobil. Kenapa ngalingin? Oh. Lagi? Jalan. Ngalingin. Pamitnya sebelum ngomong keluar kota. Oh ya bentar. Oh ya. Kalau mau Oke. Apa? Tidur sehari berapa jam? Bukan nanya dia sih. Iya. nggak mesti. Tidur yang normalmu berapa jam? Wah, auto frame beneran. Udah nggak apa-apa. Paling ya 5-7 jam. Oh, 5-7 jam. Tapi ya itu kan durasi ya. Nah. Kalau waktu tidurnya ya ngawur. Oh iya, pasti. Waktu Iya. tidurnya ngawur. Gitu Dia dengar ayam tidur. Nah, Ayam udah bangun. Terkait dari itu kan dulu ada pepatah orang tua dulu ya. Patung pancoran, Mas. Yang apa jenenge Jangan tidur kemalaman. jangan tidur kemalaman, ntar rezekinya dipatok ayam. Oh enggak, jangan bangun kesiangan. Oh iya, jangan bangun kesiangan, ntar rezekinya dipatok ayam. Ayam. Ya kan? Dulu bokapku juga pernah ngomong kayak gitu, cuman itu terpatahkan sama gua. Nah, Gua bilang sama bokap gua kan, "Pak, tenang aja. Ayam belum bangun udah gua ambilin rezekinya." Jadi pas dia bangun, ayam bangun ini mau matokin, nggak ada lagi. oh dulu Udah gua aja. ambil. Nah, itu sebenarnya ceritanya lebih panjang dari itu. Ah ya, bridging gua tahu. Ya, Jadi biar nggak panjang-panjang. Bukan. Oh, Sebenarnya bukan ke situ ya. itu kan zaman orang petani beras. Yang namanya kalau ayam itu bangun, petani belum bangun, berasnya dimakanin. Oh gitu. Iya, jadi dia sebelum ayam bangun dia harus, kalau enggak ayamnya dikurung dulu biar nggak dimakanin padinya. Tapi sejujurnya, gua nggak pernah lihat petani itu, maksudnya ngangkatin beras sebelum ayam bangun. berkokok. Sebelum ayam bangun. Nggak pernah. Lu nggak pernah Dia lihat pasti ngangkatin soalnya. berasnya itu sore habis dijemur. Nah, lu nggak pernah lihat. Hah? Lu nggak pernah lihat. Nggak semua petani, cuman ada petani yang begitu sama ayam. Kan tiap orang beda-beda. Ayam juga Justru malah beda-beda. Di saat pagi itu petaninya yang ngawur-ngawurin beras buat Nah, ngasih makan. itu supaya dia nggak ngabisin yang lainnya. Udah dikasih jatah aja. Dan itu pun juga bukan nasi, bukan beras. Biasanya sisa nasi bekas kemarin. Oke. Karena beras bisa dijual. Iya. Tapi ayam kan beda-beda. Ayam tetangga sama ayam sendiri juga beda. Rumput tetangga kali maksudnya kalau bapak tetangga. Itu dia. Pokoknya sebelum ayam berkokok, kita akan nyambung lagi. Ya. Jangan lupa seperti biasa subscribe. Ini malas banget ngomong kayak gitu. Terus di like, di apa namanya? Di komen. Di komen. Ya, tentang tidur. Nah, terus kalau ayam tidur juga. Pak, ayam tidur. Ini udah pamit.
Ayam tidur lagi. Ya, soalnya ada banyak ayam-ayam yang berkeliaran minta diajak tidur. Oke, tetap nyambung bersama gua Abram di alam. Ya. Kita beda tahun. Gua Alam, dia Abram. Ayam. Kok ayam sih?